Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Cahyani, NPM 1921919097 dari kelas C Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penilaian status gizi. Nah, sebelum mempelajari materi penilaian status gizi, ada baiknya kita mengetahui undang-undang tentang kesehatan karena ada keterkaitan antara gizi dan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian ini memberikan makna bahwa keadaan sehat akan memungkinkan setiap orang untuk hidup sejahtera. Nah, kesehatan merupakan salah satu unsur bagi kesejahteraan manusia. Nah, oleh karena itu, kesehatan harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita dan martabat manusia. Nah, tingkat kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya bebas dari penyakit atau cacat, keadaan sosial ekonomi yang baik, keadaan lingkungan yang baik, dan status gizi yang baik pula. Nah, orang yang mempunyai status gizi baik tidak mudah terkena penyakit, baik penyakit infeksi maupun penyakit degeneratif. Status gizi merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Namun, pada masyarakat kita masih ditemui berbagai penderita penyakit yang berhubungan dengan kekurangan gizi. Nah, masalah gizi pada dasarnya merupakan refleksi konsumsi zat gizi yang belum mencukupi kebutuhan tubuh. Nah, seorang yang akan mempunyai status gizi baik apabila asupan gizi sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Asupan gizi yang kurang dalam makanan dapat menyebabkan kekurangan gizi. Sebaliknya, orang yang asupan gizinya berlebih akan menderita gizi lebih. Jadi, status gizi adalah gambaran individu sebagai akibat dari asupan gizi sehari-hari. Nah, status gizi ini dapat diketahui melalui pengukuran beberapa parameter. Kemudian, hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar atau rujukan. Peran penilaian status gizi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya status gizi yang salah. Nah, penilaian status gizi menjadi penting karena dapat menyebabkan terjadinya kesakitan dan kematian terkait dengan status gizi. Oleh karena itu, dengan diketahuinya status gizi dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan pada masyarakat. Nah, itu tadi adalah keterkaitan kesehatan dengan status gizi. Selanjutnya kita masuk ke materi. Di dalam pengertian status gizi itu beberapa ahli mengungkapkan, menurut Irianto 2007, beliau mengatakan bahwa pengertian status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Nah, menurut Cakrawati, Dewi, dan Mustika tahun 2014, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Nah, menurut Al-Masir 2004, dalam tulisan Istiani, Ari, dan Rusilanti tahun 2013, status gizi adalah sebagai keadaan tubuh yang merupakan akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dengan 4 klasifikasi, yaitu status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Nah, yang selanjutnya ada metode penilaian status gizi. Nah, di dalam metode penilaian status gizi ini dibagi menjadi 2, yaitu metode dengan secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, di dalam secara langsung ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu secara antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Nah, di dalam secara tidak langsung ada survei konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Kita bahas satu persatu. Di dalam metode penilaian status gizi secara langsung itu ada antropometri. Apa sih antropometri itu? Antropometri ini adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Nah, pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara,
yaitu dengan cara massa tubuh, pengukuran linear atau panjang, dan komposisi tubuh. Nah, tadi kan ada pengukuran untuk mengetahui status gizi itu ada massa tubuh. Nah, massa tubuh ini menimbangkan dilakukan dengan pakaian seminimal mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat, menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Nah, bisa melalui berat badan. Selanjutnya ada pengukuran linear atau panjang. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau menggunakan alat pengukuran tinggi badan stadiometer atau mikrotois. Nah, bisa dilihat di tabel yang saya tampilkan. Nah, ini ada yang selanjutnya ada untuk mengukur anak-anak. Nah, ini ada pengukuran panjang badan dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat mengukur tinggi badan. Untuk balita ini, maaf ya. Selanjutnya ada mengukur lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala besar, hidrosephalus, dan ukuran kepala kecil, mikrosefali. Ada juga untuk mengukur lingkaran dada, yaitu pengukuran lingkaran dada dilakukan pada anak berusia 2-3 tahun. Rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein atau CAP pada balita. Nah, selanjutnya juga ada lingkar lengan atas. Nah, pita lila ini biasa digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Bisa dilihat di layar. Nah, di sini ada tinggi lutut, pengukuran antropometri statis. Nah, pengukuran tinggi lutut ini biasanya dilakukan pada usia manula, karena pada manula telah terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Nah, ada juga pengukuran antropometri statis dalam posisi tubuh, bisa dilihat di layar. Nah, yang selanjutnya ada komposisi tubuh. Nah, di sini juga selanjutnya ada komposisi tubuh ya. Pengertian komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah proporsi relatif jaringan lemak dan jaringan bebas lemak dalam tubuh. Melalui pengukuran komposisi tubuh dapat diketahui apakah terdapat kelebihan lemak dalam tubuh. Nah, kelebihan lemak tubuh itu bisa disebut dengan excess body fat, terutama kelebihan lemak yang berlokasi di sentral sekitar abdomen berhubungan dengan hipertensi, hidromen metabolik, diabetes mellitus tipe 2, stroke, penyakit kardiovaskular, dan dislipidemia. Itu menurut ACSM 2013. Nah, dua komponen komposisi tubuh yang paling umum diukur adalah jaringan lemak tubuh total dan jaringan bebas lemak. Itu menurut Williams tahun 2007. Nah, komposisi tubuh adalah salah satu komponen kebugaran fisik, yang artinya jika seorang memiliki komposisi tubuh yang normal, maka ia akan memiliki kebugaran fisik yang baik pula. Itu menurut Wiarto tahun 2013. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengukur komposisi tubuh, yaitu bisa dilihat di layar ya. Yang pertama ada mengukur bicep, yang kedua ada mengukur tricep, yang ketiga ada mengukur subscapula, yang keempat ada mengukur suprailiaca. Nah, bisa dilihat. Saya sudah mencontohkan kasus atau mencontohkan pengukuran komposisi tubuh ini kepada teman saya yang bernama Rizka. Kita contohkan, Rizka ini umur 20 tahun dengan berat badan 47 kg.
saya akan tampilkan cara penghitungan untuk komposisi tubuh. Nah, di sini saya akan mencontohkan menghitung komposisi tubuh teman saya yang bernama Rizka dengan umur 20 tahun, berat badan 47 kg. Nah, ini ada hasil pengukurannya, yaitu dengan mengukur tricep, bicep, subscapula, suprailiaca. Nah, saya sudah mengukur tricep, bicep, subscapula, suprailiaca teman saya, yaitu tricepnya berukuran 15 mm, bicepnya berukuran 10 mm, dan subscapula berukuran 15 mm, dan suprailiacanya berukuran 20 mm. Nah, ini semua dijumlah jadi 60 mm. Nah, dengan demikian persentase lemak tubuh Rizka sebesar, nah lihat di tabel yang saya tampilkan itu sejajarkan dengan ukuran lemak ini dan umurnya. Nah, umur ini bisa dilihat ya, saya sudah kasih tanda, yaitu umur 20 tahun dan besar lemaknya 60 mm. Sejajar dengan jadinya 29,1%. Nah, artinya berat lemak tubuh Rizka 29,1% dikali berat badan tubuh Rizka 47 kg sama dengan 13,6 kg. Sehingga berat badan tanpa lemak adalah 47 kg berat badan Rizka dikurangi ini 13,6 kg sama dengan 33,4 kg. Ini hasilnya. Nah, lanjut ya ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang penilaian klinis. Nah, penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Nah, di sini ada tanda-tanda klinis kurang gizi, ya, kurang energi dan protein. Bisa dilihat itu ada gambar yang memperlihatkan gejala klinis anak gizi buruk dan gejala klinis anak gizi buruk kwashiorkor. Yang tadi Maramus. Ya. Bisa dilihat gejala-gejalanya apa saja. Nah, yang selanjutnya ada penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium biokimia itu dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh, mulai dari darah, urin, tinja, hati, dan otot, yang diuji secara laboratoris terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Nah, selanjutnya ada penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Nah, berikut juga ada faktor yang berpengaruh terhadap status gizi. Nah, yang selanjutnya saya juga akan menghitung cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri atau indeks massa tubuh IMT ya. Nah, selanjutnya saya akan menghitung
status gizi Rizka menurut IMT dengan menggunakan IMT ya. Tadi Rizka umur 20 tahun, berat badan 47 kg, tinggi badan 147 cm. Nah, rumusnya IMT berat badan kilogram per tinggi badan meter persegi. Meter kuadrat, maaf. Diketahui berat badan Rizka 47 kg. Tinggi badan 147 cm. Dirubah dulu ke meter jadi 1,47 meter. Nah, karena meternya kuadrat jadi dikuadratkan dulu 1,47 kali 1,47. Hasilnya 2,16 meter. Ditanyakan IMT. IMT sama dengan berat badan per tinggi badan. Tadi berat badan Rizka 47 per tinggi badan yang sudah dirubah. Yang sudah dirubah ke meter ya. Nah, jadi 2,16 yang ini. Hasilnya 21,7. Ini hasilnya. Berarti Rizka termasuk golongan yang status gizinya normal. Nah, untuk penghitungan IMT juga ada yang manual. Cari aja di Google kalkulator IMT. Klik, lalu buka kalkulator BMI Hello Sehat. Tuh aplikasinya juga banyak. Nah, lihat, masukin tuh kalau laki-laki laki-laki, kalau wanita wanita. Berhubung tadi yang saya contohkan itu wanita, yaitu Rizka, dia berusia 20 tahun, masukkan angka 20 tahun. Nah, tingginya itu 147 dengan berat badan 47. Nah, hitung. Tuh kan. Jadi BMI-nya adalah 21,8. Itu termasuk sehat ya atau normal. Selamat mencoba. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.